Tapi kemarin lihat updateannya pakai velg ini, wah langsung becek cuy. Anjir ini, wah ini baru nih, gokil. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Rizwan. Nanti sekarang kita sambil jalan-jalan, kita ngobrol-ngobrol masalah itu, oke? Oke? Jangan kemana-mana. Nah, untuk di vlog kali ini, gue mau ngejelasin setup baru buat si S2000. Kalau teman-teman lihat, velgnya sekarang udah beda. Kemarin one piece dengan bergaya racing, sekarang kita ganti dengan velg 3 piece lebar, ya gak? Jadi kalau kemarin velgnya agak-agak masuk dikit, sekarang kita lebih ke arah agresif. Tapi tetap velgnya menggunakan velg Workmeister S1 yang masih bergaya racing. Nah, buat teman-teman yang penasaran, speknya apaan sih untuk yang Meister yang sekarang ini? Speknya sekarang ini yang depannya 10,5, offsetnya minus 16. Tetap ring 18 dengan menggunakan ban 255/35/18. Untuk yang belakang 18 kali 12 dengan offset minus 20. Nah, buat yang penasaran, kok bisa muat ya ini velg dengan spek kayak gini? Oh ya, bannya juga lupa gue. Bannya belakang 295/30/18. Buat teman-teman yang penasaran, kok bisa muat? Sebenarnya ada beberapa perubahan nih teman-teman. Kayak yang di depan, remnya itu mepet banget. Jadi mesti kita papas sedikit di daging velgnya, dan si kalipernya pun kita papas sedikit. Untuk bodinya kita kalahin dikit banget. Si bumper depan kita papas sedikit, dan untuk bagian bawah sini nih, itu kita papas sedikit supaya pas lagi beloknya bisa lolos gitu. Dan untuk setelan kaki-kakinya, karena memang ini mobil sudah dilengkapi oleh camber kit, jadi bisa kita setel nih cambernya gitu. Tapi sekarang gua ngeliatnya, mungkin karena gua kangen kali ya dengan velg-velg yang mepet kayak gini, gua ngeliatnya puas banget sih. Mobilnya bisa terlihat lebih keker dan lebih, karena polis kali ya, mobilnya jadi nyala banget gitu. Dan tetap juga karena konsep kita racing, kita nggak mau terlalu miring. Jadi kalau teman-teman lihat, biarpun velgnya sangat agresif sekarang, tapi mobilnya tetap miringnya tetap sopan. Jadi kita masih bisa melihat mobilnya dengan bergaya racing. Udah gitu, bannya tetap menggunakan Advan Nova supaya kotak dan racingnya tetap kelihatan. Nah, yang spesial hari ini adalah kita kedatangan tamu spesial, teman-teman. Jadi tamu ini datang jauh-jauh dari Jogja buat nge-review mobil ini gitu. Nah, buat teman-teman yang penasaran, tamu siapa sih yang ada sekarang buat nemenin gue ini, ya kan? Yaitu Mas Randy Gas. Halo Mas Randy. Apa kabar Mas? Baik ya, Mas. Alhamdulillah baik. Mas Randy lagi datang nih ke Jakarta. Jadi pas banget Mas Randy datang, pas kata Mas Randy, boleh nggak review? Wah, dengan senang hati lah. Sebenarnya nggak ada niatan Mas sebenarnya. Oh gitu? Cuma karena memang, ini kemarin ada update. Sebenarnya update-nya di story ya. Di story. Wah, anjir nih celong nih. Mas, aku mau Mas. Jadi nggak ada niat, jadinya niatnya ngepol dari tadinya kayak nggak kepikiran gitu. Wah, iya. Karena Mas Randy datang ke sini untuk kerjaan ya Mas ya? Aslinya untuk kerjaan. Itu saya ada kerjaan, karena ada yang serem-serem kayak gini saya suka. Jadi langsung gercep pokoknya. Jadi ini yang tadi Mas Randy bilang, ini Jogja banget, karena kita juga tahu culture dari teman-teman Mas Randy dari Jogja, dari tim The Made in Jogja itu sih mantep gitu. Mantul. Kita bisa tahu ceritanya dari Partai Neraka. Kenapa jujur nih Mas nih, kenapa gue sangat mengagumi Partai Neraka, karena inilah definisi pembuktian yang sebenarnya. Saat mobil itu dibangun dengan apapun kontranya ya Mas, yang banyak orang ngomong, mobil miring emang bisa jalan kenceng Mas, mobil miring emang bisa dibawa jauh, mobil miring emang enak dipakainya. Nah, itu semua dijawab sama teman-teman dari Made in Jogja di Partai Neraka. Mobilnya tetap bisa survive sampai jalan jauh, tetap masih bisa dibawa kenceng, karena kalau nggak kenceng nggak nyampe, ya kan? Sebenarnya simpel Mas. Kata bisanya tuh dirubah mau. Nah, itu. Tuh. Mau dibawa jalan Mas. Mau kenceng Mas. Nah, kan gitu kan. Bener, semuanya tuh tidak akan bisa kalau tidak mau. Betul. Ya kan gitu kan? Betul, nah, itu sih Mas sebenarnya. Betul sih, benar juga kata Mas Randy. Iya. Jadi gue kemarin sangat
memperhatikan juga kan Mas, karena kita juga diundang, mohon maaf dulu guys sebelumnya buat teman-teman Jogja, gue belum bisa ikutan. Sibuk. Bukan Mas, tapi karena mobilnya memang kan kalau Estilo itu kan dibangun 2000 cc ya Mas ya. Terus rasionya pun gigi 3 kita cuma sampai 100. Jadi dengan knalpot free flow akhirnya sampai Bali kita ke THT duluan Mas. Nggak ke restoran, pada makan kita apa? Gitu. Budak. Oke. Apalagi itu nggak ada apa namanya peredamnya. Nggak ada kita cabut-cabutin. Iya. Udah lihat sih istilahnya kulit habis. Dol juga Mas abis itu kuping. Ya kan? Nah Mas Randy itu kan lebih ke mobil-mobil yang VIP, mobil besar yang memang pendek, semua segala macam gitu kan. Nah Mas Randy melihat mobil ini, menurut Mas Randy kayak gimana mobil ini? Aku pribadi ya, mungkin aku bisa bilang aku sedikit berbeda daripada yang lain. Yang lain mungkin ada beberapa temanku yang lebih suka mobil yang halusan. Memang aku dari dulu lebih ke pikirannya rada liar. Oke. Pengen yang aneh lah pokoknya. Iya. Mungkin dari dulu kalau misalnya Mas ngikutin, aku dulu pernah bikin mobil yang rada ngotak-ngotak. Jadi ya itu bagian dari kesalahan mungkin ya. Mungkin pernah salah juga. Cuma itu adalah salah satu bukti bahwa yang ada di pikiran itu terlalu liar. Jadi lihat mobil yang liar-liar kayak gini suka. Iya. Jadi yang stylenya berlebihan itu suka aku. Jadi nggak yang karena nggak suka yang kalau bikin kayak gini semua orang bisa deh. Nah, yang dari kemarin memang aku lihat ini mobil secara look memang serem banget, serem, isi, gendut gitu kan. Nah, dengan pelek racing pada umumnya. Kalau aku lihat, ini mobil balap. Udah gitu aja, gitu. Jadi sampai situ aja. Iya. Ini mobil keren, nggak ada yang bilang nggak keren gitu. Mungkin ada beberapa yang mungkin stylenya bukan di sini akan bilang, ini bukan gua banget. Cuma di sisi lain, ya emang mobil ini peruntukannya untuk track gitu loh, emang keren ya. Tapi kemarin lihat updateannya pakai pelek ini, langsung becek cuy. Anjir ini baru nih, gokil. Maksudnya dapatnya gimana ceritanya mobil balap kasarnya dengan style race lah ya, pakai pelek secelong itu, selebar itu, bannya tetap kotak. Mas, aku nggak mau tahu, mumpung aku di Jakarta nggak lama, tolong banget aku pengen mau ini. Kemarin Mas saya nggak sempet Mas, hari ini deh, kita atur, pokoknya kapanpun Mas bisa kita atur mumpung gini. Akhirnya kejadian nih sore ini nih, lihat langsung mobil, wah gila gokil, aku seneng banget karena ya jokol kalian ini celong banget coy. Celong banget tuh depan BBK-nya sampai mepet kayak gitu. Jadi kalau aku emang suka banget maksudnya ada sentuhan yang berbeda lah. Ya mungkin bahkan orang lain mungkin ya karena mobilnya racing ya gua ngesetnya racing lah gitu. Gitu loh. Betul. Itu sih kalau kita main aman kan Mas kemarin kan. Kita ngelihat lebih ke textbook, lebih ke patokannya tuh mobil yang udah ada gitu kan. Terus kemarin bener Mas, kangen ngitungnya, kangen ribet-ribetnya, kangen kayak nggak plug and play toh ternyata gitu ya Mas. Gue kira ini udah lebar, gue masukin pelek lebar, ternyata gue kira bisa masuk, ternyata masih lebih keluar. Iya. Ngelihat kayak gitu jadi kayak kangen ya gitu. Penasarannya dapat, ribetnya dapat, wirawirinya dapat. Coba nih kayak bisa deh gitu, pas di set Mamat ngirimin fotonya, ini nggak bisa Wan gitu. Gue yang ngomong, gue yakin bisa. Tapi waktu itu emang ada halangan, kemarin akhirnya ditinggal lah. Kasihlah ke Jawir, ke Mamat. Gak bisa deh Wan, gak bisa. Coba pas-pasang. Bisa kan gitu segala macam, bisa. Tapi memang ada yang beberapa yang harus diakalin ya Mas ya. Tapi kan itu seninya Mas ya. Ya intinya ya itu bagian yang ya itu tadi seninya benar. Ya emang harus ada yang dikorbankan. Iya benar. Yang dikorbankan mungkin lebih ke mental ya. Orang gini ya, aku selalu bilang orang punya duit sekalipun belum tentu punya mental. Udah itu aja. Iya kan Mas? Bener nggak? Bahkan ada orang yang kayak misalnya dia mampu bukan beli mobil A 10 biji lagi dia mampu. Cuma kadang dia buat nyoak dikit aja nggak berani. Iya benar. Nah itu. Jadi ini sampai coak sana, coak sini tuh keren sih. ya itu tadi kembali ke antara bukan bisa tidak bisa, tapi antara mau tidak mau. Kalau kita mau pasti bisa. Itu betul mau tuh, teman-teman. Yakin pasti bisa, nggak ada yang nggak bisa. Itu bener banget sih. Akhirnya kan memang kalau tadi Mas Randy ngomong, ini kita baru nih nge-review mobil yang seperti ini, nanya gitu. Tapi gue juga kemarin tuh ke Jogja, nanya penasaran ya Mas, waktu itu kita ngobrol malam-malam ya, penasaran gimana caranya mobil semiring itu, terus dibawa jalan. Jujur aja, gue juga kan nggak biasa ya Mas ya, ngeliat mobil.
belum pernah bangun mobil VIP untuk dengan setelan kayak gitu dengan lebar. Jadi gue belajar ya Mas Randy. Mas Randy nanya aja. Iya, karena kita mau bilang kan Mas, iya itulah enaknya kita main mobil Mas. Kalau menurut gue tuh nggak ada orang main mobil yang udah hatam. Iya, nggak ada. Nggak ada, semuanya tuh masih belajar. Betul. Gimana pun dia udah bangun apa-apa, tetap semuanya masih belajar. Karena mobil tuh dia ada terus yang baru, dan pabrikan atau brand-brand pun dia inovasi terus ngeluarin yang baru. Makanya Mas, orang-orang kayak kita harus berinovasi Mas, supaya nggak ketinggalan. Benar ya kan? Umur bukan sebuah patokan. Betul. Ingat ya, yang di situ ada yang lebih tua soalnya. Lebih tua. Umur belum tentu bukan berarti yang lebih muda tidak pengalaman, bukan berarti yang lebih tua pun harus berhenti sampai situ. Betul. Kan gitu ya Mas? Betul. Harus belajar terus. Betul Mas, betul, setuju banget. Jadi mungkin nanti jadinya setelah ngelihat One More Time TV, setelah ngelihat Elite Production gitu, teman-teman yang di rumah bisa jadi ngerasain nih Mas nih, feel-nya, wah gue pengen dong main mobil, gue pengen dong main masuk ke dunia modifikasi. Jadi yang tadi Mas bilang, modifikasi jadi mobil yang cakep Mas, banyak di jalanan. Bener. Nggak cuman, oh dia lagi, nggak gitu Mas. Stylenya beda-beda. Iya benar. Tapi emang ada benernya sih. Berarti Mas Rizwan dengan style Mas Rizwan mungkin lebih ke street atau ke racing. Aku dan teman-teman mungkin ada stylenya lebih ke VIP lah atau yang mepet-mepet fender. Jadi bisa berwarna satu, dua. Kalau kita bangun mobil yang berbeda atau sama-sama pengen belajar, minimalisir untuk trial errornya. Betul. Saya kapan-kapan Mas Rizwan pengen bangun mobil VIP. Ngobrol. Kita ngobrol. Jadi trial errornya dia semakin sedikit gitu. Itu juga aku pengen bikin mobil kayak gini. Kesalahannya di mana Mas? Kekurangannya di mana? Ya, jadi risetnya di sini, pengaplikasiannya sini kita tinggal belajar aja kan gitu kan. Jadi kayak nggak terlalu. Akhirnya kita sharing untuk meminimalisir yaitu tadi trial errornya. Jadi kesalahannya semakin minimal lah. Jadi akhirnya budgetnya nggak nyebur banget. Betul sekali. Gitu. Dan inilah Mas yang dinamakan keuntungan dari bermain otomotif ataupun terjun di otomotif. Gue jadi bisa punya teman-teman atau saudara-saudara kayak Mas Randy ini. Ya nggak ada yang lebih hebat lah ya. Iya. Nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih keren ya. Semua hebat, belajar kan gitu ya. Kalau yang Mas Randy bilang tadi, kita nggak usah kompetisi sama yang dalam negeri lah. Iyalah, nggak perlu. Kita kompetisi sama yang di luar. Kalau yang dalam negeri ya teman semua. Gitu kan, gimana caranya kita bisa ngobrol. Yang tadi gue yang lebih ke arah street atau racing, Mas Randy yang lebih gaya VIP, gue bisa ngobrol dengan santai gitu. Mas nih gimana ya Mas VIP, kasih tahu. Kalau Mas Randy mungkin nanya, Mas kalau untuk gaya street apa aja bisa fit, gue akan ngasih tahu Mas Randy. Sifatnya edukasi lah ya. Iya, kita bagi-bagi pengalaman. Iya benar. Kenapa kita harus jelaskan, kadang kesulitannya di sini loh. Kita harus sampai motong ini motong itu loh. Itu bukan untuk sombong, tapi buat ngasih tahu bahwa besok-besok kalau kalian bikin mobil yang sama, tolong dipersiapkan. Jangan kayak gua sampai motong-motong, katanya gitu. Kalian harusnya bisa lebih siap. Tapi kecuali kalau lebih siap tuh udah tahu, oh besok kalau misalnya ada kendala ini yang harus dilakukan. Iya benar. Kayak gitu. Benar. Lebih ke sana sih sebenarnya. Benar Mas, setuju. Jadi ya dengan adanya edukasi kayak gitu, mungkin bukan berarti kita paling bener juga ya. Mungkin kalau misalnya kita ada salah pun ya mungkin kalian bisa ngasih benerin lah di komentar gitu. Bener. Dilurusin lah gitu. Betul. Nah makanya itu juga Mas Randy punya YouTube yang One More Time TV ya Mas ya. Kita juga punya. Sebenarnya kita hanya untuk mengedukasi teman-teman, mungkin teman-teman yang penasaran, ada yang mau ditanya, kayak silakan nanya. Sama, ini teman-teman, ini mobil akan tayang di YouTube Mas Randy di One More Time TV, bener ya? Benar. Karena aku penasaran banget nih, aku harus review nih mobil nih. Aku butuh banget, bukan butuh sih, berarti tergila-gila sih. Jadi buat teman-teman yang mau nonton review lengkapnya dari mobil ini, silakan nonton YouTube-nya di One More Time TV. Silakan di-subscribe biar tahu, dan nyalakan loncengnya biar tahu saat Mas Randy dari One More Time TV ini bikin konten baru tentang si S2000. Iya nggak Mas? Iya benar. Dan tungguin juga nanti kita akan main ke Jogja buat ngobrol sama Mas Randy. Gimana ya? Makanya tetap tongkrongin YouTube-nya di Elite Indonesia. Gimana caranya? Gampang aja, dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Komen mau nanya apa, semua segala macam, atau mau ngasih masukan, silakan. Kalau aku satu-satunya yang ku komen adalah, kapan Mas eventnya ada lagi? Rindu nih. Aku selalu bilang, Mas ditunggu nih gitu. Iya. Kayaknya semua orang di Indonesia bikin mobil goalsnya ke Elite. Amin. Nah makanya ini kalau teman-teman tahu ya teman-teman, pendaftar paling banyak untuk grup buy adalah teman-teman dari Made in Jogja. Makasih banget Made in Jogja. Ya, udah memang, support terus. Karena memang ya menurutku salah satu tempat yang pas lah ya. Untuk gimana sih ya? Ya lebih show-nya dapat,
ketemu teman-temannya dapat, ya peruntukannya pas lah, nggak yang kita bikin mobil yang harus se-ekstrim banget, nggak perlu. Karena kadang yang di Elite itu juga ada yang cuma mobil pelekan, fittingannya bagus, kita meet up bareng, penting serunya dapat. Iya, gitu sih. Benar. Jadi nggak sabar untuk ketemu itu. Mudah-mudahan, doain juga teman-teman, mudah-mudahan 2022 kita bisa balikin yang namanya Idealit Showcase 2022. Amin. Karena 2020, 2021 kita postpone 2 tahun ini karena pandemi. Mudah-mudahan pandeminya cepat selesai. Amin. Dan 2022 kita bisa bikin lagi Idealit Showcase sampai ngumpulin teman-teman dari luar kota, semuanya guyup, bisa ngobrol bareng, bisa showcase bareng dengan teman-teman dengan mobil proper. Gitu. Mungkin bisa diisi masa lockdownnya dengan ya nyiapin mobilnya lah ya. Betul. Jadi eventnya udah siap, mobilnya siap. Langsung tinggal gas. Ya, Mas. Gitu. Karena aku pun juga begitu. Udah nyiapin, udah cerita. Aku nyiapin mobil nih Mas. Udah 2 tahun nih aku diamin di mobil. Gimana nih eventnya nggak keluar nih. Udah nyiapin mobil teman-teman buat Idealit. Mudah-mudahan. Makasih banget Mas Randy. Keren, makanya ditunggu terus eventnya. Siap. Kalau aku sih ngomennya itu aja sih. Nggak ada ngomennya keren. Oke teman-teman semua, terima kasih yang udah nonton. Dan jangan lupa, kita lagi ada artikel baru nih dari bajunya di Elite, di Elite brand gitu. Kita ada 3 desain, salah satu desain yang ini. Kalau teman-teman mau pesen, silakan masuk ke Shopee kita dan Tokopedia kita. Bisa langsung pilih-pilih baju dari The Elite Brand gitu. Terima kasih Mas Randy ya. Siap, udah thank you, Mas. datang. Terima kasih banget. Iya. Sehat-sehat semua untuk keluarga. Dan Amin. Mas Randy dengan bayinya ya kan lagi lucu-lucunya nih Mas ya. Lagi senang-senangnya. Lagi senang-senangnya ya. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton, dan jangan lupa lagi, gue ingetin lagi sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, share, komen juga gitu. Dan ya lupa itu share. Misalnya teman-teman ada yang mau DDS 2000 ya kan, atau mau tahu kalau spek S2000 JSS yang ini maksimal berapa sih? Kayaknya udah sampai maksimal deh. Velgnya udah nggak bisa dikeluarin lagi gitu. Kalau masih gayanya mau masih pakai racing ya. Iya, penting pengetahuannya dapat lah. Iya, betul. Seperti itu. Kita tahu banyak nggak harus punya kok. Betul. Belajar kan nggak harus punya dulu. Betul Mas, betul banget. Jadi yang penting kita tahu dulu. Benar. Gitu ya kan, nggak gratis ini sekarang belajar dari mana-mana bisa Mas. Dari YouTube semua semuanya bisa. Makanya kita bentuknya konten itu edukasi, biar teman-teman bisa menikmati edukasinya dan sekaligus bisa cuci mata. Ya kan? Oke, terima kasih banget teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.